Dan saya meyakini bahwa sosok SP ini adalah sosok yang tidak disangka-sangka dan berasal dari golongan rakyat biasa. Mohon maaf, bukan berarti saya menyepelekan daripada keturunan para raja-raja ataupun Assalamualaikum, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun, Samperajan, Ampun Tabepun, Uluk Salam Mulia dan Angka Aksara Leluhur Nusantara. Berbicara tentang sosok SP yang dimaksud muncul ke permukaan negara itu bukan berarti mendeklarasikan diri secara umum di hadapan publik. Akan tetapi proses kemunculan ini bisa berupa proses awal keris manjing warangka, dalam artian memulai perjalanan mulia melalui proses-proses tertentu. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah proses pengenalan diri dengan lingkungan, proses pengenalan diri dengan alam. Akan tetapi saya meyakini beliau ini tidak menyadari akan sosok dirinya yang ditunggu-tunggu itu. Tentang makna dibalik kenapa SP ini tidak dapat dipalsukan, ya seperti kadar emas lah. Kadar emas kan tidak mungkin bisa dipalsukan. Karena dulu juga para nabi dan rasul itu membuktikan bahwa beliau ini adalah utusan Allah juga dengan berbagai macam karomah ataupun berbagai macam pengetahuan ilmu yang sebelumnya belum didapatkan oleh umat. Nah, hal ini pun memang sangat penting sekali. Jadi untuk mengaku diri sebagai SP itu nggak ada apa-apanya kalau tidak didasari dengan keilmuan tinggi. Jadi sungguh sangat luar biasa kalau sudah berbicara sosok ini. Jangan mengira kalau sosok ini adalah orang sederhana yang biasa-biasa saja. Padahal sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa, apalagi ini didukung oleh 313 rasul yang sangat luar biasa sekali dan diikuti oleh para kesatria-kesatria dari berbagai daerah dari penjuru Nusantara maupun dari negara-negara luar seantero jagat. Tatanan ini, tatanan dunia baru yang dipimpin oleh IM ini bukan main-main, dipersiapkannya pun ribuan tahun yang lalu. Ini semuanya juga akan tunduk kepadanya, baik alam gaib, alam sanghyang, alam jin, alam manusia. Bahkan para malaikat pun membantunya. Karena kalau bukan dari kalangan seperti itu, mana mungkin manusia biasa akan bisa melawan angkara murka yang dipimpin oleh Dajjal itu sendiri. Nah, ini yang patut kita sadari dan kita ketahui bersama. Pada akhirnya saya sendiri menelaah aja dulu. Titeni, melihat, mendengar, kemudian merasakan, memantau bagaimana selanjutnya. Tapi yang saya yakini ini, sekali lagi yang saya yakini, ini akan banyak sekali generasi muda yang akan menjadi kesatria-kesatria yang nantinya benar-benar tulus ikhlas untuk kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan daripada penelitian itu sendiri, maka sang SP ini tidak dapat dipalsukan karena memiliki kelebihan khusus yang sangat istimewa yang tidak bisa dimiliki orang lain. Dan saya meyakini bahwa sosok SP ini adalah sosok yang tidak disangka-sangka dan berasal dari golongan rakyat biasa. Mohon maaf, bukan berarti saya menyepelekan daripada keturunan para raja-raja ataupun duriyah Rasulullah. Yang disebut dengan orang biasa dari kalangan rakyat itu sejatinya hanya tampak secara dohir. Akan tetapi justru beliau inilah duriyah Rasulullah yang asli, yang disembunyikan dan dirahasiakan. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Datangnya dari rakyat biasa. Kebanyakan yang mengatasnamakan diri sebagai SP itu memang dirinya merasa besar, dirinya merasa mampu menyelesaikan semua permasalahan di Nusantara, pada khususnya umumnya di internasional. Karena dengan pengakuan itulah maka batal demi perjanjian sosok seorang Satria Pinandito Sinisihan Wahyu. Apalagi mengklaim diri sebagai keturunan ini, keturunan itu, dan mampu menyelesaikan ini dan itu. Saya rasa itu jauh dari kata asli ya. Justru beliau ini merasa
tidak memiliki sesuatu kekuatan yang berarti. Dan suatu saat nanti ketika beliau ini dinobatkan ataupun ditunjuk secara langsung untuk memimpin sebuah negara, maka beliau akan merasa kaget dan itu mungkin tidak percaya. Dan hal inilah keajaiban itu akan terjadi dalam waktu yang singkat, mungkin ya dalam waktu 1 malam atau gimana. Mungkin beberapa kejadian selama ini yang kita lihat, berbagai macam musibah, bencana alam dan lain sebagainya, ini sudah semakin sering terjadi. Itu bertanda ya alam sudah berkehendak lain ya. Kita hanya bisa berdoa saja dan patut mewaspadai fenomena-fenomena alam yang akan terjadi. Hal inilah yang mendorong kemunculan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sosok manusia yang akan memberi keberkahan dunia akhirat sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemunculan ini merupakan sebuah proses, di mana proses ini akan mengalami masa transisi. Maka dalam masa transisi inilah kita harus lebih memperkuat diri dengan keimanan agar supaya kita terhindar dari mara bahaya yang mungkin mengancam kapan saja kepada diri kita. Itulah makanya saya bilang sosok SP ini tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, karena nantinya akan memberikan bukti nyata bisa mengendalikan seluruh alam, bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat, dan didukung oleh kesatria-kesatria dari berbagai negara, kesatria dari berbagai daerah yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Nah, seperti itulah yang mungkin suatu saat itu akan terjadi di depan mata kita. Kenapa SP harus bertemu presiden? Kalau mengenai kenapa harus bertemu presiden, bagaimanapun alasannya, memang presiden ini adalah pemimpin yang sah, diakui oleh rakyat, diakui oleh wilayah, diakui oleh internasional. Jadi segala sesuatu berembuk, bermusyawarah dengan pimpinan tertinggi, pimpinan pemerintahan, yaitu presiden yang saat ini dijabat oleh Bapak Joko Widodo. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dasar hukumnya memang kuat. Sekarang gini, kalau berbicara pini sepuh, kalau berbicara para spiritual, pengetahuan kita memang belum ada apa-apanya dibanding spiritual kepresidenan. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Makanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dalam arti bermusyawarah, mencari kesepakatan, kemufakatan. Ini menyikapi berbagai gejolak politik, karena gejolak politik sekarang ini bukan hanya di Nusantara, di internal saja, tetapi sudah meluas ke internasional. Berbagai macam isu dihembuskan, berbagai macam cara politik taktik supaya Indonesia ini terpecah belah. Ini sangat mengkhawatirkan dan ngeri, ancaman yang sangat serius. Makanya saya sangat berharap sekali para generasi muda ini, ayo kita bersama-sama siapapun musyawarah, karena dulu juga kemerdekaan Indonesia itu didorong oleh para pemuda dengan bukti fakta adanya Sumpah Pemuda, kan begitu ya. Saat ini generasi muda lah yang bisa menentukan lajunya bangsa ini diarah kemana, dibawa kemana, bermusyawarah dengan baik, jangan menunjukkan sikap-sikap radikalis.